Ya, halo, jumpa lagi dengan ini Guru Budi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberi contoh untuk studi kasus refleksi yang menjadi salah satu ujian pada UTBK, UKPPG, tahap 1, piloting PPJ guru tertentu pada tahun 2024 ini. Di sini berdasarkan panduan UKPPG itu ada namanya tes subjektif atau studi kasus refleksi. Nah, di sini berbasis studi kasus bagi guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik. Nah, terkait studi kasus uraian reflektif ini, yang pertama, poin yang pertama adalah bahwa studi kasus ini atau tes subjektif ini itu adalah Bapak Ibu silahkan mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi oleh Bapak Ibu, yaitu pengalaman Bapak Ibu selama pembelajaran di kelas. Lalu yang kedua, bagaimana upaya mengatasi masalah yang tadi Bapak Ibu hadapi. Setelah eh, melakukan upaya, bagaimana hasil dari upaya yang telah Bapak Ibu lakukan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu ceritakan pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas keprofesian guru. Baik, mungkin saya sedikit mencoba untuk mencontohkan, mudah-mudahan tidak salah. Di sini saya kebetulan mengajar kelas 6. Saya buat judul permasalahan pemahaman konsep angka pada operasi bilangan pecahan. Di pertanyaan pertama itu adalah mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi. Di sini saya mengidentifikasi di kelas 6 SDN Patriot, saya menghadapi tantangan dalam mengajar konsep angka, khususnya operasi bilangan pecahan. Banyak siswa kesulitan memahami cara menyederhanakan pecahan, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, serta mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan pecahan. Masalah ini berdampak pada rendahnya hasil belajar mereka dan mengakibatkan turunnya motivasi untuk belajar matematika, yang merupakan mata pelajaran penting. Dalam situasi ini, saya menyadari perlunya pendekatan yang lebih inovatif untuk membantu siswa memahami konsep-konsep sulit dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Kita lanjut ke poin kedua, itu bagaimana upaya mengatasi masalah yang tadi saya hadapi, yaitu pemahaman konsep angka pada operasi bilangan pecahan. Di sini, untuk mengatasi masalah ini, saya memutuskan ada beberapa cara, yaitu ada beberapa upaya. Yang pertama, saya menerapkan metode pembelajaran inovatif dengan memanfaatkan kerangka TIPEC, Technological, Pedagogical, Content Knowledge. Nah, TIPEC ini adalah pendekatan yang mengintegrasikan teknologi, pedagogik, dan konten untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif. Langkah pertama yang saya ambil adalah menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif seperti Kahoot dan Quizzes. Nah, aplikasi ini memungkinkan saya membuat kuis tidak hanya menarik tapi juga interaktif, sehingga siswa dapat belajar sambil bermain. Dengan aplikasi ini, siswa merasa lebih termotivasi karena proses belajar menjadi lebih menyenangkan. Selain itu, aplikasi ini memungkinkan saya untuk memberikan umpan balik secara langsung, sehingga siswa dapat segera memperbaiki kesalahan mereka dan memahami konsep yang salah. Selain menggunakan aplikasi interaktif, saya juga memanfaatkan video pembelajaran sebagai salah satu media pengajaran. Saya membuat video pembelajaran dengan bantuan aplikasi Camtasia yang memungkinkan saya menjelaskan konsep pecahan secara visual dan lebih mudah dipahami oleh siswa. Dalam video ini, saya menggunakan diagram animasi dan contoh-contoh konkret untuk membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Kemudian video ini bisa saya unggah di Google Classroom atau di YouTube, sehingga siswa dapat mengaksesnya kapan saja, baik di sekolah maupun di rumah. Nah, setelah menggunakan video pembelajaran, saya juga menerapkan metode pembelajaran problem based learning untuk membantu siswa mengaitkan konsep pecahan dengan situasi dunia nyata. Misalnya, saya memberikan tugas di mana siswa harus menghitung jumlah bahan dalam resep masakan jika porsinya diubah. Nah, jadi di paragraf ini saya juga menerapkan metode. Nanti Bapak Ibu silahkan jelaskan upaya-upaya yang Bapak Ibu pernah lakukan dalam menghadapi masalah yang sudah Bapak Ibu identifikasi di poin pertama tadi. Di sini juga menggunakan diskusi kelompok. Saya rasa sudah sangat banyak upaya-upaya atau metode-metode untuk mengatasi nanti masalah yang Bapak Ibu sudah pernah alami. Jadi setelah itu
Setelah melakukan upaya, di poin ketiga adalah hasil dari upaya yang sudah kita buat. Nah, hasilnya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam pemahaman siswa terhadap konsep pecahan. Selain itu, siswa menjadi lebih percaya diri dalam mengerjakan soal-soal. Di sini juga Bapak Ibu bisa menuliskan hasil konkretnya, misalnya nilainya, ada peningkatan berapa persen, seperti itu. Ini kalau saya masih secara global, masih berupa kata-kata. Nah, di sini juga dicantumkan di poin terakhir itu pengalaman berharga apa yang bisa Bapak Ibu bagikan untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu pada keprofesian sebagai seorang guru. Nah, di sini saya belajar bahwa menyelesaikan metode pengajaran dengan kebutuhan siswa seperti menggunakan aplikasi interaktif dan video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman dan motivasi mereka. Nah, di sini juga ada tindak lanjut, saya berkomitmen untuk terus mengeksplorasi teknologi dan metode baru, serta refleksi diri untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan mendukung perkembangan siswa secara optimal. Jadi, gambaran ini hanya sekedar gambaran ya Bapak Ibu. Silahkan dijadikan referensi atau menjadi gambaran untuk Bapak Ibu nanti ketika mengerjakan tes subjektif ini yang berbasis studi kasus. Nanti tes subjektif ini akan dilakukan setelah Bapak Ibu menyelesaikan 50 soal. 50 soal di mana 50 soal itu terdiri dari 35 soal PCK dan 15 soal SJT selama 120 menit. Lalu Bapak Ibu akan melanjutkan ke tes subjektif dengan berupa uraian reflektif berbasis studi kasus selama 30 menit. Nah, nanti Bapak Ibu langsung mengerjakan. Saran saya Bapak Ibu menceritakan permasalahan yang memang sudah Bapak Ibu alami. Jadi bukan dikarang-karang ya Bapak Ibu. Jadi sehingga Bapak Ibu lebih mudah untuk memaparkan studi kasus ini atau uraian reflektif ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan sampai ketemu di video berikutnya.